Hai, selamat berjumpa lagi dengan saya, Kefas, dari Lembaga Kursus dan Pelatihan Kinayun Dharma. Sekarang kita berada di dalam video tutorial pijat refleksi. Kita belajar menjadi kompeten untuk dapat bekerja secara profesional. Dalam kesempatan ini, saya akan membahas bagaimana cara membuat diagnosa pijat refleksi. Tetapi sebelum masuk kepada langkah-langkah membuat diagnosa pijat refleksi, ada baiknya kalau kita belajar mengenal lebih dahulu apa diagnosa tradisional pijat refleksi itu. Konsep dasar dari diagnosa tradisional, khususnya diagnosa tradisional pijat refleksi, adalah sebuah kesimpulan dari tanda dan gejala gangguan kesehatan yang akan menjadi dasar dan evaluasi sebuah terapi. Nah, apa perbedaannya dengan diagnosa medis? Mengapa kita tidak langsung menggunakan diagnosa medis, umpamanya dari mantri, dari dokter, atau dari rumah sakit? Kita tidak bisa menggunakan secara penuh diagnosa-diagnosa tersebut karena eksekusi kita berbeda dengan eksekusi medis, dan kita memang tidak diperkenankan memakai atau membuat diagnosa medis. Apa yang menjadi perbedaan dengan diagnosa medis? Diagnosa medis biasanya memakai alat ukur yang bersifat kuantitatif, sedangkan diagnosa tradisional menggunakan pengamatan yang bersifat kualitatif. Contohnya, kalau diagnosa medis mengatakan pasien menderita asam urat, maka akan dijelaskan berapa asam uratnya, diukur dengan tes, dan dengan satu alat diketahui berapa banyak asam urat di dalam darahnya. Begitu juga umpamanya orang yang menderita darah tinggi, maka ada angka, apakah itu ambang atas dan ambang bawah, dan itu dilihat melalui tensimeter. Tetapi untuk diagnosa tradisional biasanya menggunakan pengamatan. Nah, contohnya nyeri perut, tetapi tidak jelas berapa derajat nyeri perutnya. Wajahnya pucat, tetapi tidak jelas berapa derajat kepucatannya. Sehingga diagnosa medis itu lebih cenderung bersifat objektif, angka-angka dan pasti. Kalau alatnya dengan standar yang sama, maka pemeriksaan pada satu tempat dengan tempat yang lain tidak jauh berbeda. Berbeda dengan apa yang dialami oleh pengobat tradisional melalui pengamatan. Contohnya, terapis A mungkin bisa menganggap wajahnya itu pucat, tetapi pengobat B tidak terlalu melihat kepucatannya. Pengobat C bahkan justru tidak melihat itu sebagai sesuatu yang pucat, karena pucat itu tidak ada standar yang bisa disepakati bersama. Sehingga diagnosa tradisional lebih bersifat subjektif, tergantung kepada pengamatnya. Lalu apa perbedaan diagnosa TCM seperti umpamanya akupunktur, akupresur, dan herba dengan diagnosa tradisional khususnya untuk pijat terapi relaksasi atau terapi refleksi? Yang pertama, diagnosa TCM itu berdasarkan Qi, meridian, dan Changxiang atau fenomena organ. Sedangkan terapi atau diagnosa dari pijat refleksi itu berdasarkan darah, zona, dan sistem-sistem organ yang biasanya lebih cenderung kepada pendekatan sistem organ barat atau
sistem organ konvensional. Selain itu, struktur diagnosa TCM itu meliputi keluhan utama, lokasi gangguannya di organ atau di meridian, kemudian sindromnya, sindrom panas, sindrom dingin, sindrom luar, sindrom dalam, sindrom kuat, sindrom lemah, atau sindrom yin atau sindrom yang, serta penyebab atau patogenesisnya. Sedangkan dari struktur diagnosa pijat refleksi lebih meliputi apa yang menjadi keluhan utama, zona utama apa yang menjadi gangguan, lalu sistem organ-organ apa yang terlibat, serta patogenesis. Nah, kita nanti akan mempelajari langkah-langkah untuk membuat diagnosa tradisional refleksi, dan itu akan didalami pada video pembelajaran yang selanjutnya. Untuk kali ini, sebagai pengantar, kita telah melihat ada perbedaan antara diagnosa medis atau diagnosa TCM dan diagnosa tradisional pijat refleksi. Jikalau ada sumur di ladang, baiklah kita menumpang mandi. Jikalau kita ada umur panjang, mari kita belajar lagi. Sekian, selamat belajar. Bertemu kembali pada pelajaran berikutnya.